Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalem ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Jumat 27 Januari 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang, biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang kerajaan Allah. Injil memberi contoh dengan dua perumpamaan tentang kerajaan Allah. Pertama, kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Kedua, kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya. Bagaimana benih itu tumbuh, kita semua tidak tahu. Tapi Tuhan yang menaburkan tahu dan dia akan merawatnya dengan baik. Benih itu tumbuh menjadi baik karena terus dirawat, diperhatikan, disirami, sehingga ia bertumbuh dan berkembang dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup beriman juga demikian. Iman kita pada Kristus akan bertumbuh dan berkembang bila kita rawatnya dengan baik. Iman tidak akan bertumbuh dan berbuah bila kita hanya mengatakan saya beriman pada Kristus, tapi saya malas dalam doa. Malas membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Malas ke gereja, malas membaca, merenungkan sabda Tuhan. Malas mendalami buku-buku rohani yang mendapatkan banyak wawasan untuk kehidupan iman kita. Iman itu ibarat tanaman yang perlu dirawat, perlu diperhatikan, kita sirami, kita beri pupuk, pasti akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Demikian juga iman kita, hendaknya kita rawat dengan tekun dalam doa, tekun dalam permenungan sabda, tekun ke gereja, tekun membaca buku-buku rohani. Itulah cara kita untuk merawat iman kita. Sayangnya, dari kita merasa bahwa dengan baptis itu sudah cukup. Kita merasa sudah luar biasa. Orang tidak mau mendalami lagi imannya. Orang merasa sudah puas dengan itu semua. Akibatnya kehidupan iman kita sangat dangkal. Kita kadang tidak mengerti apa yang kita yakini, kita percayai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu akan bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik bila kita memperhatikannya, kita peduli. Demikian juga iman kita pada Kristus. Perlu kita rawat terus-menerus, perlu kita jaga terus-menerus.
dengan doa yang tekun, dengan permenungan-permenungan sabda, dengan membaca buku rohani yang semakin menambah wawasan iman kita. Jangan berdiam diri dan merasa puas dengan apa yang sudah ada. Kita harus terus mendalami sehingga kita semakin dikuatkan, sehingga kita semakin mantap dengan keyakinan kita. Maka saudaraku terkasih, jangan pernah puas dengan apa yang ada. Terus berusaha untuk mendalami iman kita, untuk semakin menambah wawasan, sehingga kita semakin dewasa dalam iman. Dan tentu kita semakin kuat untuk semakin percaya bahwa Kristus adalah juru selamat kita. Amin. Semoga Allah yang penuh kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.